Kira-kira mistar ini buat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afif Abdillah bin Mukhtar. Kalian sedang berada di channel yang membahas seluruh tentang bidang pendidikan, khususnya di ilmu pengetahuan alam. Fisika, kimia, biologi, that's easy. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Kita simak ya. Pengukuran bagian dari IPA. Apa saja yang dibahas di dalam pengukuran kali ini? Ayo kita lanjutkan di slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Pengertian pengukuran, 2. Tentang tujuan standarisasi satuan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana caranya mengukur berat buah apel ini? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Biasanya penjual buah akan mengukur berat buah apel dengan menggunakan timbangan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana mengamati tinggi kacang hijau? Setelah kita mengamati atau melakukan proses saintifik seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama kita mengamati, kemudian yang kedua kita menanyakan, yang ketiga kita mengumpulkan data atau observasi dan eksperimen, yang keempat kita mengasosiasi, dan yang kelima kita mengkomunikasikan. Nah, setelah kita mengamati kacang hijau, maka akan timbul pertanyaan. Berapakah tinggi kacang hijau? Seperti itu. Setelah kita mengamati kecambah, kemudian kita bertanya berapakah tinggi kecambah pada hari pertama. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan eksplorasi atau eksperimen atau mengumpulkan data. Dengan cara apa? Ya, pintar sekali, dengan cara mengukur tinggi batang kacang hijau tersebut. Nah, sekarang coba kita akan melakukan percobaan sederhana yang bisa kalian kerjakan sendiri di rumah masing-masing. Yang pertama tujuannya adalah kita melakukan pengukuran dengan alat yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya bisa pakai jengkal tangan kita. Alat dan bahan anggota tubuh seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jengkal tangan, kemudian pensil, buku tulis, dan meja belajar. Langkah kegiatannya, kita akan siapkan alat dan bahan, kemudian ukurlah panjang permukaan meja belajar menggunakan jengkal tangan atau pensil atau buku tulis, kemudian catatlah hasil pengukuran panjang meja dengan satuan yang sesuai. Misalnya menggunakan jengkal, maka nanti satuannya berapa kali jengkal kalian. Jika kalian menggunakan pensil, berarti berapa kali panjang pensil kalian. Jika kalian menggunakan buku tulis, maka berapa kali panjang buku tulis kalian. Kemudian yang keempat, mintalah kepada teman atau saudara anggota keluarga kalian untuk melakukan pengukuran pada meja belajar yang sama menggunakan anggota tubuh atau pensil dan buku tulisnya sendiri ya. Mengapa hal ini dilakukan? Untuk melakukan perbandingan. Oke, mari kita lakukan percobaan sederhana ini. Kita simak ilustrasinya. Contoh hasil pengukuran meja belajar. Di sini sudah tersedia ada 2 meja belajar yang berbentuk persegi panjang. Contoh, Fulan mengukur dengan menggunakan anggota bagian tubuhnya, yaitu memakai jengkalnya. Kemudian Fulan meminta ayahnya untuk melakukan hal yang sama di meja belajar Fulan. Tentunya ayahnya menggunakan jengkal tangannya sendiri. Mari kita lihat ilustrasinya. Fulan mengukur panjang meja belajarnya. Kita lihat hasil pengukurannya adalah 7 kali jengkal Fulan. Bagaimana dengan ayahnya? Ayah Fulan mengukur jengkal meja belajar Fulan menghasilkan 4,5 jengkal. Bisa ditulis 41/2 atau 4,5 jengkal.
Dari sini kira-kira kalian bisa melihat perbandingannya. Jengkal Fulan menghasilkan ukuran 7 jengkal dengan satuan jengkal, sedangkan jengkal ayah Fulan menghasilkan hasil pengukuran 4,5 jengkal dengan satuan yang sama, yaitu jengkal. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu? Mari kita simak di slide ini. Pengukuran itu adalah kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di percobaan yang tadi, kita sudah melihat bahwa sebenarnya Fulan dan ayah Fulan sedang membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan panjang meja belajar Fulan dengan panjang jengkalnya. Fulan tadi membandingkan besaran panjang meja dengan panjang jengkal tangannya. Panjang adalah besaran, sedangkan jengkal adalah satuan. Mari kita lanjutkan. Mengapa kita membahas tentang pentingnya standarisasi atau pembakuan satuan? Mari kita simak di slide ini. Fulan mengukur panjang meja belajarnya menghasilkan 7 jengkal, sedangkan ayah Fulan menghasilkan 4,5 jengkal. Nah, dengan objek yang sama, yaitu meja belajar Fulan, harusnya hasilnya juga sama dong. Akan tetapi, hasil pengukuran mereka berbeda. Hal ini dikarenakan panjang jengkal Fulan berbeda dengan panjang jengkal ayahnya. Tentunya hal ini bisa menimbulkan masalah karena seharusnya pengukuran itu menghasilkan hasil yang sama. Oleh sebab itu, kita harus melakukan standarisasi pembakuan satuan. Tujuan standarisasi adalah memperoleh keseragaman hasil di waktu dan tempat yang berbeda. Yuk kita lanjutkan. Kapan satuan dikatakan sebagai satuan yang baku? Tentunya ada syarat-syaratnya. Mari kita simak syarat-syarat satuan bisa dikatakan sebagai satuan yang baku. Apabila satuan itu memiliki setidaknya ada 3 sifat berikut ini. Yang pertama adalah bersifat tetap, artinya tidak berubah dalam berbagai keadaan. Musim panas, musim dingin, atau waktu yang berbeda, pagi, siang, malam, atau di negara yang berbeda, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, ada di tempat yang lain. Kemudian, syarat yang kedua adalah bersifat internasional. Satuan dikatakan baku jika satuan itu bisa digunakan oleh orang lain di belahan dunia ini. Jangan sampai satuan hanya dikenal oleh orang-orang lokal saja. Contohnya, di Jawa Barat menggunakan satuan tombak. Apakah di Amerika menggunakan satuan tombak juga? Apakah di bagian negara lain di Eropa juga menggunakan satuan tombak juga? Belum tentu kan? Oleh sebab itu, satuan dikatakan sebagai satuan yang baku jika dia bersifat internasional. Bagaimana dengan syarat yang ketiga? Syarat ketiga adalah mudah ditiru, artinya mudah dibuat dan diperbanyak. Jangan sampai satuan baku itu hanya bisa dimiliki oleh sebagian orang di suatu daerah tertentu yang tidak bisa ditiru dan tidak mudah diperbanyak. Tentunya akan mengakibatkan susah untuk mendapatkan satuan baku yang sama. Oke, kita ulangi bahwa 3 syarat satuan yang baku adalah 1. Bersifat tetap, 2. Bersifat internasional, dan 3. Mudah ditiru. Ingat kan? Ayo kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Hari ini kita sudah belajar 3. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian pengukuran. Yang kedua, kita sudah belajar tentang tujuan standarisasi satuan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang satuan baku dengan 3 syaratnya dan satuan yang tidak baku. Berarti tidak memiliki syarat-syarat satuan baku kan? Kita akan review satu persatu. Apa sih pengukuran tadi?
Ya, pintar sekali kalian. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Dalam contoh yang tadi adalah kita membandingkan besaran panjang yang diukur, yaitu panjang meja belajar Fulan, dengan besaran yang sejenis, yaitu panjang jengkal. Dan jengkal itu sendiri adalah satuan yang dipakai. Kemudian, tujuan standarisasi satuan adalah untuk memperoleh keseragaman, baik di waktu dan tempat yang berbeda, agar tidak menimbulkan masalah hasil pengukuran itu sendiri. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang 3 syarat satuan dikatakan baku. Yang pertama adalah bersifat tetap, tidak berubah di tempat dan waktu yang berbeda. Yang kedua adalah bersifat internasional, artinya seluruh dunia memakai satuan tersebut dan mengenali bagaimana cara menggunakan satuan tersebut. Yang ketiga, mudah ditiru, artinya setiap orang yang ingin memperoleh satuan baku tersebut mudah mendapatkannya dan mudah menirunya, bahkan mudah memperbanyaknya. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Kalian luar biasa. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas latihan soal. Kita akan kerjakan bersama-sama. Kita baca dulu. Anda mengukur lebar meja belajarnya menggunakan pensil dan lengannya. Kali ini agak berbeda ya, akan tapi hampir sama. Yang tadi kita belajar tentang panjang meja belajar, sekarang kita belajar tentang lebar meja belajar. Hasilnya, lebar meja Anda sama dengan 8 kali panjang pensil. Dan lebar meja Anda sama dengan 3 kali panjang lengannya. Mengapa hasil pengukuran objek meja belajar yang sama, akan tapi hasilnya berbeda? Siapa yang tahu? Mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang A adalah panjang pensil dan lengan memiliki nilai panjang yang berbeda. Ya, tentu kan? Pensil dan panjang lengan berbeda. Kita simpan terlebih dahulu. Yang B, pensil dan lengan bukan alat ukur. Pensil bisa dijadikan sebagai alat ukur dan lengan bisa dijadikan sebagai alat ukur. Akan tapi, apakah alat ukur itu baku? Yang jelas pensil dan lengan bisa menjadi alat ukur ya. Pilihan yang C adalah pensil merupakan alat tulis. Ya, benar. Sedangkan lengan sebagai alat ukur. Ya, juga benar, bisa digunakan. Akan tetapi tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, pilihan D, bentuk pensil berbeda dengan lengan. Tentu, ini juga benar. Akan tapi sama seperti jawaban yang C, tidak menjawab pertanyaan soal yang diberikan. Nah, dari sini kira-kira jawabannya apa? Ya, pintar sekali. Jawabannya adalah A, panjang pensil dan lengan memiliki nilai panjang yang berbeda. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun objek yang akan kita ukur sama, jika kita menggunakan besaran yang berbeda, tentunya hasilnya akan berbeda. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Kita baca bersama-sama ya. Jika kamu menjadi seorang penjual buah, maka alat ukur dan satuan yang tepat untuk mengukur buah yang akan dibeli oleh konsumen adalah, kira-kira apa? Yo, ini sangat mudah kan? Apakah memakai penggaris atau mistar, satuannya meter? Apakah memakai penggaris atau mistar, satuannya kilogram? Apakah memakai timbangan atau neraca yang satuannya meter? Apakah yang terakhir memakai timbangan atau neraca yang satuannya kilogram? Dari satuannya dulu deh, meter atau kilogram? Nah, pintar sekali, kilogram. Nah, kira-kira memakai penggaris, mistar, atau timbangan ya? Jelas memakai timbangan, sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Kalian hebat semuanya, oke? Ya, baiklah, hari ini kita sudah menuntaskan tentang bahasan pengukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir ini saya menyampaikan tetap belajar, jaga imun kalian, jangan lupa berbahagia, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa melakukan amalan-amalan yang sholih.
Kalian semuanya adalah masa depan bangsa. Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.